Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Alhamdulillah kita kembali lagi belajar dengan Miss Dini, yaitu dengan materi baru, konsep penawaran ya. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang konsep penawaran. Kalau misalkan minggu lalu kita telah belajar tentang konsep permintaan, kita melanjutkannya dengan materi yang baru, yaitu konsep penawaran. Jadi, dear student, welcome to our online class. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Ya, jadi anak-anak, dalam pembelajaran online kali ini kita harus satu sama lain menyemangati. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Kita membacakan surat Al-Fatihah agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Anak-anak, jangan lupa untuk mencatat. Jadi sembari kalian menonton videonya harus sambil mencatat juga. Kenapa begitu? Karena biar anak-anak juga bisa lebih paham dengan materi yang Miss ini jelaskan ya. Minggu lalu kita belajar tentang permintaan. Anak-anak harus sudah bisa ya apa pengertian permintaan, faktor-faktor permintaan, terus hukum permintaan, lalu ada membuat kurva permintaan seperti apa. Karena yang sekarang kita pelajari yaitu tentang konsep penawaran. Kita belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan penawaran, atau apa sih pengertian dari penawaran. Nah, ini penting banget untuk anak-anak ketahui ya. Disimak. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Kalau konsep penawaran ini adanya di penjual ya, di sisi penjual. Kalau konsep permintaan itu ada di sisi pembeli. Itu kuncinya ya anak-anak. Jadinya harus kalian pahami kalau penawaran berada di mana? Sisi penjual. Bagaimana hukum penawaran? Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Nah, pahami betul hukum penawaran ini. Kalau hukum penawaran, harga naik, jumlah barang juga yang ditawarkan naik ya, bertambah. Kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, simak baik-baik, dicatat ya anak-anak ya semuanya, biar kalian tambah paham dengan apa yang Miss Dini jelaskan. Yang pertama, faktor pertama yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang ditawarkan turun, jumlah barang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Jadi, yang kedua adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya itu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Ya, itu faktor yang kedua. Faktor ketiga, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, dan lain sebagainya. Faktor yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Jadi semakin maju zaman ini juga akan semakin besar ya barang yang ditawarkan. Jadinya tergantung teknologi atau kemajuan teknologi yang sedang beredar di masyarakat seperti itu. Faktor yang terakhir adalah pajak.
Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen, berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. Jadi semakin pajaknya besar, harga barang yang ditawarkan juga besar harganya, naik juga harganya, seperti itu ya. Anak-anak sudah paham faktor-faktor tentang penawaran? Kalau paham, kita masuk ke macam-macam penawaran. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Itu penawaran individu. Penawaran kolektif adalah penawaran kolektif, disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Ini adalah kurva penawaran. Jadi anak-anak kalau misalkan Miss ini suruh buat kurva penawaran seperti ini contohnya, kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Nanti kita akan coba latihan soal tentang membuat kurva permintaan dan kurva penawaran ya anak-anak. Selanjutnya ada harga pasar. Kalau sudah belajar tentang permintaan penawaran, kita masuk ke harga pasar. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Pengertian harga pasar. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Thank you for joining today's class. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan anak-anak ya. Nanti kita akan discuss lagi di WhatsApp group. Jadinya anak-anak pahami dulu video ini dan catat yang penting ya. Kita akan diskusi kembali setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.